Indonesia, kendaraan bermotor merupakan sumber utama polusi udara di perkotaan. Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk. Jakarta adalah salah satu kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia. Dilansir Bloomberg pada 25 Februari 2020, kualitas udara terburuk di dunia berada di New Delhi, India. Sementara Jakarta adalah yang terburuk di Asia Tenggara dan menempati peringkat kelima di dunia. 75% pencemaran udara di Jakarta disebabkan oleh polusi kendaraan bermotor, dan sisanya berasal dari sektor industri dan rumah tangga. Kondisi demikian diperoleh dengan tidak seimbangnya antara pertumbuhan jumlah kendaraan di kota-kota besar di Indonesia. Seperti halnya Kota Gorontalo, merupakan jalur yang banyak dilewati alat transportasi seperti kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan kemacetan di jalan yang akhirnya polusi udara juga meningkat. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat berbahaya seperti oksida nitrogen, hidrokarbon, serta karbon monoksida yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan maupun lingkungan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang global warming. Nah, global warming atau yang sering kita dengar dengan sebutan pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, ini merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Nah, pemanasan global ini terdiri karena gaya hidup manusia, para konsumsi, dan teknologi yang ada di berbagai negara maju. Beberapa negara maju tersebut merupakan penyumbang terbesar pemanasan global ini. Selanjutnya ada penyebab dari pemanasan global. Nah, untuk pertanyaan apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas dan mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penyebab global warming ini atau pemanasan global yang ada di bumi ini pertama yaitu efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar itu menyelubungi bumi karena kadarnya sudah berlebihan. Maka CO2 ini seolah-olah seperti kaca yang menutupi permukaan bumi. Nah, selain karbon dioksida juga terdapat sulfur dioksida dan metana. Mereka sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Nah, global warming dimulai saat matahari bersinar memanasi bumi. Panas matahari tersebut sebagian dipantulkan oleh atmosfer bumi dan sebagian lagi memasuki atmosfer bumi. Panas yang memasuki atmosfer bumi akan diserap oleh atmosfer bumi dan akan dipantulkan oleh permukaan bumi. Panas yang dipantulkan ada yang diteruskan oleh atmosfer dan ada juga yang diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca. Hal ini yang menyebabkan suhu bumi semakin tinggi dan terjadi pemanasan global. Penyebab yang kedua yaitu polusi karbon dioksida. Ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik, dan industri, pembangkit listrik, berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar penyebab pemanasan global yang terjadi saat ini. Hal ini semakin memburuk karena semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Jadi penggunaan kendaraan bermotor alangkah baiknya dilakukan seperlunya saja. Selanjutnya, bagaimana sih solusi pencegahannya? Nah, di mana cara yang pertama itu memilih transportasi yang ramah lingkungan. Gunakan sepeda atau berjalan kaki kapanpun Anda bisa. Salah satu hal yang terbaik yang Anda dapat lakukan yaitu untuk membantu mengurangi polusi udara dengan berhenti menggunakan mobil pribadi untuk perjalanan jarak dekat. Apabila cuacanya bagus dan Anda tidak berniat untuk pergi terlalu jauh, keluarlah dengan berjalan kaki atau mengendarai sepeda. Anda akan membantu mengurangi polusi udara sembari melatih tubuh
untuk mendapatkan udara yang segar. Kedua, menggunakan kendaraan umum. Menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta atau kereta bawah tanah adalah cara terbaik untuk menghindari menggunakan kendaraan pribadi serta mengurangi emisi karbon. Apabila Anda memiliki akses terhadap sarana transportasi publik yang bagus, gunakanlah karena Anda tidak perlu memperhatikan jalanan terus-menerus. Anda dapat menggunakan waktu untuk berkendara untuk membaca, mengikuti berita terbaru atau bersantai. Yang ketiga itu atur perjalanan Anda. Melakukan perjalanan jarak pendek berkali-kali selama beberapa hari itu akan menghasilkan banyak losi. Alih-alih melakukan serangkaian pekerjaan selama beberapa hari, cobalah untuk mengaturnya ke dalam satu kali perjalanan saja. Mengatur perjalanan Anda menjadi satu perjalanan juga akan menghemat uang Anda karena mobil Anda akan mengonsumsi 20 MSI bahan bakar lebih banyak saat ia baru dinyalakan dari kendaraan mesin dibandingkan dengan apabila menggunakan kendaraan umum. Dan yang kelima yaitu rawat kendaraan Anda secara berkala. Selain mencari cara untuk mengurangi penggunaan mobil Anda, menjaga kondisi kendaraan juga bisa membantu mengurangi isi karbon. Keuntungan tambahan yang akan Anda dapatkan dari menjaga kondisi mobil yang baik yaitu adalah menghindari adanya permasalahan besar dengan kendaraan Anda. Lakukanlah perawatan berkala terhadap mobil untuk memastikan tetap berjalan dengan baik. Gantilah oli setiap 3 bulan sekali, jangan sampai ban mobil Anda kempes, dan gantilah penyaring udara bahan bakar, oli dan udara sesuai dengan rekomendasi.